Baik, yang pertama di sini ada model komunikasi Laswell, jadi yang menjelaskan proses komunikasi dengan pertanyaan siapa, mengatakan apa, ataupun melalui saluran apa. Lalu yang kedua ada teori biorisme, jadi teori itu menekankan hubungan antara stimulus dan juga respon. Lalu yang ketiga ada teori komunikasi humanisme, jadi teori ini berpendapat bahwasanya berfokus pada pemahaman dan juga empati dalam komunikasi. Lalu yang keempat ada teori use and gratification, jadi teori berpendapat bahwa orang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Lalu selanjutnya ada teori agenda setting, jadi teori itu menjelaskan bahwasanya media massa dapat mempengaruhi opini ataupun agenda publik dalam dalam sebuah masalah. Lalu yang selanjutnya ada teori kultivasi. Kultivasi, jadi teori itu menjelaskan bahwasanya media massa dapat mempengaruhi cara pandang orang terhadap dunia dengan menyajikan realitas yang distorsi. Lalu yang selanjutnya ada teori ketergantungan. Jadi teori itu menjelaskan bahwasanya negara-negara berkembang lebih berpengaruh pada media massa negara-negara yang lebih maju daripada sebaliknya. Lalu selanjutnya ada teori spiral of silence. Jadi teori ini berpendapat bahwasanya orang akan enggan untuk mengungkapkan pendapat mereka jika pendapat mereka tidak dominan ataupun tidak populer. Lalu selanjutnya ada teori framing. Teori ini berpendapat bahwasanya cara sebuah pesan dibingkai dapat mempengaruhi orang-orang dalam menafsirkannya. Lalu yang selanjutnya ada teori komunikasi antar budaya. Teori itu berfokus pada komunikasi antar orang dengan budaya yang berbeda. Lalu selanjutnya ada teori komunikasi massa. Jadi teori ini menjelaskan bagaimana media massa memproduksi ataupun mendistribusikan ataupun mengkonsumsi pesannya. Lalu selanjutnya ada teori komunikasi interpersonal. Jadi teori ini mempelajari komunikasi antara dua orang ataupun lebih. Lalu selanjutnya ada teori komunikasi nonverbal. Teori itu menjelaskan bagaimana komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata seperti melalui ekspresi wajah ataupun bahasa tubuh. Lalu ada komunikasi efektif. Teori ini mempelajari bagaimana berkomunikasi secara efektif dalam berbagai situasi. Lalu ada teori etika komunikasi. Teori ini mempelajari prinsip-prinsip moral yang harus dipatuhi dalam komunikasi. Lalu ada teori retorik. Lalu ada teori retorika. Teori ini mempelajari seni berbicara di depan umum. Lalu selanjutnya ada teori komunikasi politik. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi digunakan dalam sebuah politik. Lalu ada teori komunikasi organisasi. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi digunakan dalam sebuah organisasi. Lalu ada teori komunikasi kesehatan. Itu digunakan untuk mempromosikan kesehatan. Lalu ada teori komunikasi pendidikan. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi dipergunakan dalam dunia pendidikan. Lalu ada teori komunikasi pembangunan. Teori itu menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mendorong dalam sebuah pembangunan. Lalu ada di teori komunikasi lingkungan. Teori ini mempelajari bagaimana komunikasi digunakan untuk mengatasi masalah dalam sebuah lingkungan. Lalu ada teori komunikasi interkultural. Jadi teori menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk membangun hubungan antar budaya. Lalu ada teori komunikasi media baru. Teori ini mempelajari komunikasi yang digunakan dalam media baru seperti internet dan juga media sosial. Lalu ada yang terakhir, ada teori komunikasi kritis. Jadi teori ini menjelaskan bagaimana teori ini tuh digunakan untuk menantang struktur dan juga ideologi yang berbeda.